kita nyolek tangan cewek haram, apalagi sampai nepak pantatnya. Tapi kalau udah nikah, jangan nepak pantatnya, mau lebih juga pahala luar biasa. Sehingga mencari uangnya pun tadi dihitung apa, jihad fisabilillah. Makanya yang belum nikah dulu, jangan mahal-mahal, 2 gram aja. Banyak sekarang yang murah lah. Itu jadi pintu awal rezeki manusia itu ketika menikah. Bukan hanya rezeki, tapi pahala. Yang sulit sekarang, orang banyak yang bilang, kenapa mencari yang halal itu sulit? Padahal Masya Allah, di depan kita semuanya ada. Tinggal otak kita yang bermain. Kata Allah, kulu wasrobu min thayyibati ma razaqnakum. Makan dan minumlah dari usaha terbaik kalian. Bapak sekarang di kantor menjadi usaha terbaik, kerja yang benar. Itu ikuti aturan perusahaan. Jangan nyeleweng. Insya Allah hasil akan mengikuti. Contoh kecil, karyawan masuk kontrak 4 bulan, beres kontrak lagi. Kalau baik pasti dapat seragam karyawan. Lama-lama naik jadi HRD, lama-lama jadi direksi dan segala macam. Kenapa? Karena Allah menjanjikan makan dan minum dari pekerjaanmu yang paling baik di hadapan kamu. Jadi jangan ada istilah putus asa dalam mencari rezeki yang halal. Apalagi zaman sekarang. Saya tanya sekarang, dulu makin miskin makin kaya. Makin kaya. 20 tahun ke belakang kita mau nelpon susah. Harus ke rumah lurah yang punya telepon. Sekarang dunia ada di genggaman kita. Kita buka Syekhul Google. Sekarang zaman makin kaya, bukan makin miskin. Dulu emas 25.000 segar, sekarang sudah 600.000. Dulu kita kemana-mana harus naik andong jalan kaki. Sekarang hanya pakai HP datang itu angkotnya ke depan mata. Itu membuktikan dunia makin kaya. Makanya saya salut sama ojek online. Berarti mereka pikirannya positif, bahwa mencari rezeki itu di jalan manapun ada. Baik di langit, jalan darat, dan jalan laut, semua ada rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Bapak, ini kan syariatnya karena ada pesawat terbang. Berarti Bapak dapat rezekinya dari udara. Ada yang di laut, para nelayan, para nahkoda, para yang menjalankan kapal-kapal pesiar. Ada yang di darat, apalagi menarik angkot dan segala macam. Jadi tidak ada istilah yang haram itu aja susah, apalagi yang halal. Tapi harus diingat, sebagus-bagusnya kita bekerja harus dipasang 2. Mana yang pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar tatkala memang sulit untuk mencapai kesuksesan, syukur ketika kita sudah ada di puncak. Apalagi bulan sekarang, bulan Muharram. Makanya kemarin saya tanya, apa nih topiknya? Mencari rezeki yang halal. Gampang bagi buat Bapak yang pada punya duit. Sedekah, sholat berjamaah kayak tadi, sholat 5 waktu tidak putus. Apalagi sampai mau sholat duha dan sholat sunnah yang lain. Sulit, sedekah sulit pada awalnya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah itu cara mudah untuk menarik rezeki yang halal. Bukan hanya halal, tapi thayyib. Ada halal, ada thayyib. Jengkol halal tidak? Halal, tapi belum tentu thayyib. Buat yang darah tinggi, kambing halal tidak? Halal, belum tentu thayyib, belum tentu baik buat yang darah tinggi. Jadi gimana personalitinya? Kalau buat saya thayyib semua, sebab saya masih bisa makan semua. Tapi nggak tahu 20 tahun ke depan, asam urat, lambung, ginjal, efek bengek, segala macam masuk ke awal. Ya. Jadi yang halal dan yang thayyib. Yang ketiga, berkah. Ini yang sulit. Berkah itu apa? Sedikit cukup, banyak
Misa itu namanya berkah. Kadang ada teman-teman kita yang sebulannya ada 10 juta, insentif gajinya 30 juta, tapi ketika curhat kok kurang aja ya, bayar ini habis, bayar ini habis. Itu namanya kurang berkah. Tapi kita kaget ketika ngobrol sama tukang beca yang cuma dapat 20.000, anaknya 5. Banyak ya, bisa makan, bahkan anaknya sekolah, bahkan ada anaknya sampai perguruan tinggi. Bapak kalau mau berkah, kerja dengan baik, lalu ditopang dengan syukur, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 menit sisakan ketika ada di berkumandang. 10 menit seperti sekarang sisakan untuk sholat asar. Tak berjamaah Pak, sulit, dapat begini nanti 4:30 sholat asarnya, tidak jadi masalah. 4:30 masih waktu asar. Sebab mazhab Imam Syafi'i di mana di Indonesia tidak mewajibkan sholat berjamaah. Cuman kalau berjamaah itu banyak keunggulannya. Salah satunya tadi berkah rizki. Yang kedua, mau berkah rizki, ada sholat duha. Sholat duha kapan? Pagi 2 rakaat paling dikit, banyak 8, bahkan ada hadis yang berkata Rasul berapa 12 rakaat. Sesempatnya mangga. Pak Ustadz tidak sempat, nggak apa-apa, kerja aja yang baik. Kadang orang sekarang suka mendiskriminasi, para ustadz suka nuding yang nggak baik-baik. Harus sholat duha, nggak apa-apa, nggak bisa juga. Cuma kalau mau lebih berkah, waktunya luang, silahkan kerjakan sholat duha. Sebetulnya Pak, sebetulnya punten, amal sholat problem hidup semua terjawab. Mau rezeki berkah, sholat duha. Banyak pilihan, sholat istikharah. Banyak kebutuhan, sholat hajat. Mulia di hadapan Allah, sholat malam, sholat tahajud. Iseng-iseng waktu luang, sholat mutlak. Sekarang kemarau ada sholatnya, sholat istisqa. Sebenarnya bisa terjawab dengan sholat semuanya. Kalau memang kita memaktorkan diri, mengerucutkan diri kita untuk sholat saja. Makanya lihat Bapak, kalau main ke pesantren, main ke kampung-kampung, ada rumah kiai, ada kiai yang miskin? Gak ada. Sekalipun kelihatan miskin materinya, rumahnya, kendaraannya, tapi kaya hatinya, gak pernah rungsing, gak pernah merasa risau akan apa? Kehidupan dunia. Kenapa? Karena rata-rata orang yang punya ilmu agama di atas rata-rata, ya tadi prinsipnya, yang dimakannya begitu, yang diminumnya begitu, yang dipakai yang begitu, bakalan butuh. HP kita baru beli sebulan 2 bulan digoles-goles sama kita. Pasang anti gores, pasang subsidi aplikasi yang bagus. Selang 3 bulan dia keluar baru Samsung, bosan jual beli lagi. Begitu dunia, berputar seperti itu. Maka sayang sekali kalau sekarang kita mencari dunia tidak diperuntukkan untuk akhirat. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, yuk kita cari rezeki yang halal. Untuk berkahnya selipkan, bukan selipkan, ibadah jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu orang di mana-mana pada santunan yatim piatu. Kenapa ada santunan yatim? Sejarahnya Pak, dulu Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali yang menikah dengan Raja Iran, terbunuh. Akhirnya orang Iran yang mayoritas Syiah disebutnya, mereka setiap tanggal 10 Muharram kemarin suka menyiksa diri sendiri. Mengapa mereka seperti demikian? Karena mereka merasa bersalah, dulu tidak bisa melindungi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebudayaan itu datang sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia tidak seperti itu, diganti dengan santunan yatim piatu. Artinya apa? Mengistilahkan sedang menyantuni anak Husain yang jadi yatim. Itu maksudnya. Makanya di Indonesia nyampe ada santunan yatim piatu. Di Jawa ada membersihkan keris-keris, menjadi masalah selama hati tidak berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngomong bid'ah dulu, jangan. Setiap daerah tidak jangan. Tapi rezeki yang halal.
Dan yang kedua, apa tadi rezeki yang halal dapat nilainya dengan sholat 5 waktu. Saya mau nerangin sholat sedikit. Ini kiblatnya bagus. Kenapa bagus? Saya bilang ini 25 derajat memang harus agak miring sedikit. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia, membuat kitab itu miring seperti ini. Saya belum lama soalnya ngaji tentang kiblat. Dan banyak sekarang masjid-masjid di kita kadang kiblatnya yang pertama. Yang kedua, sholat gampang-gampang susah. Awas. Ini saya mau nerangin supaya Bapak nggak melihat orang itu sholat menyala-nyala gitu. Oh Ustaz, ada yang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, terserah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh nutupin kemaluan, nggak boleh. Kadang ada orang yang ekstrim, itu salah, tidak apa-apa. Hukumnya sunnah hayat. Bahkan Bapak mau begini aja nggak jadi masalah kalau emang kuat tangannya nggak usir. Nggak jadi masalah. Apalagi yang pelik ketika sholat, ketika tahiyat. Imam Syafi'i mengajarkan gimana mengepalkan tangan kanan, mengeluarkan satu al-masjid lalu asbahah tangan dari telunjuk sampai fir'ana minai nasahat itu masjid. Imam Syafi'i begini. Oh saya lihat ada teman saya begini, nggak jadi masalah. Saya lihat ada teman saya begini, nggak jadi masalah. Ada teman saya lihat cukup keluar lagi, dan cukup lagi, nggak jadi masalah. Itu mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Sedikit tentang sholat Bapak, jadi gampang untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Tadi apa? Satu, kerjakan apa yang ada di depan mata kita. Yang kedua, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih mau mengeluarkan sedekah. Karena salah satu penari rezeki yaitu sedekah. Tapi jangan kayak judi. Gimana kayak judi? Udah mikirnya macam-macam. Wah, kalau sudah kos 1.000 dibaca 200.000 salah juga. Maaf ya, maaf kalau kata guru saya, kalau sedekah itu kita harus kayak peluang yang besar. Kedua, tapi nggak kita lihatin lagi, nggak kita pikirin lagi. Nah itu bagusnya sedekah. Mungkin itu